Kalau Al-Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama, manusia sudah kosong dari hidayah. Yauma izin, pada hari itu, ketika zaman itu, ulama'uhum minhum tahrujul fitnah, maka akan muncullah ulama-ulama tukang fitnah, berita hoax, yang tidak ayat pun dibilang no ayat, yang tidak Quran dibatalnya Quran, yang bukan hadis Nabi, ucapan dia dibilang no ucapan Nabi. Itu yang akan muncul. Padahal kata-kata hawa nafsunya yang keluar, dibilang no Nabi yang ngomong. Diperjualbelikannya ayat-ayat Al-Quran upaya sesuai dengan hawa nafsunya, dibilang no ayat Quran padahal bukan ayat Quran. Itu akan muncul. Ulama'uhum takhruju minhumul fitnah. Ulama pada saat itu akan banyak menyebar fitnah. Itu kata Nabi pasti datang. Kalau Nabi yang berjanji, pasti itu. Ya'ti zamanun, kata Nabi, akan datang. Nah, ini. Jadi manusia itu kalau sudah jauh dari ajaran isi kandungan Al-Quran, Islam pun hanya tinggal mereknya saja, manusia akan kosong dari petunjuk. Di saat seperti itu akan muncullah ulama, bentuknya yang ulama sebenarnya tukang fitnah. Tapi ingat, ulama yang tukang fitnah itu nanti apabila sudah datang, ta'udu ilaihim, fitnah mereka akan kembali kepada mereka. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa yang manen nangko, diolah yang kena getah. Dan itu akan muncul. Dari mereka takhrujul fitnah, keluar fitnah, wa ta'udu ilaihim, dan fitnah itu nanti akan keluar kembali kepada mereka. Itu akan datang masa itu nanti. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, belajarlah agama dengan benar, pelajarilah. Seperti ini contohnya majelis ilmu. Makanya saya Bu, Bapak, tidak mau ngaji kalau tidak pakai kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadika sholihin waj'alna ya Allah min ibadika al-muttaqin waj'alna ya Allah min ibadika al-muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Islam, para alim, para ulama, jamaah pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat hadir pada malam ini yang kami muliakan. Tentunya tak bosan-bosannya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai tanda kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, man lam yashkur ala ni'amani wa lam yasbir ala balai falyaltamis rabban siwaya, atau kama qala. Kata
Rasulullah, siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadanya dan tidak sabar atas ujian yang kutimpakan kepadanya, falyasbir atau falyakhruj min tahtis samai, maka hendaklah ia keluar dari kolong langitku. Apa maksud perkataan beliau ini? Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat tidak wajar tinggal di kolong langit yang diciptakan Allah ini. Falyakhruj min tahtis samai, ini kan dalam hadis kudusi diriwayatkan juga, maka haruslah ia keluar daripada kolong langitku. Kalau Allah tidak senang melihat kita berada di kolong langitnya, kolong langit yang mana lagi yang mau kita tempati? Bukan hanya negeri kita ini yang di kolong langit Allah, pindah pun kita ke benua yang lain, itu masih kolong langit Allah. Mau pindah ke Eropa, mau pindah ke Australia atau ke benua yang lain, itu semua masih tetap berada di bawah kolong langit Allah. Begitu pentingnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita anggap remeh, anggap enteng terhadap nikmat yang diberikan Allah karena sudah kita anggap biasa. Kata bapak, kata anak muda sekarang, baru terasa setelah tiada. Gigi kita ini dulu waktu lengkap itu kita anggap biasa-biasa saja gigi itu. Ya wajar-wajar aja lahir ke dunia, terus sekian bulan, sekian tahun tumbuh gigi. Kita anggap biasa saja. Tapi ternyata kita tahu betapa pentingnya nikmat gigi itu setelah gigi itu telah tiada. Bagi yang sudah giginya banyak ompong, baru terasa betapa pentingnya gigi itu. Padahal dulu waktu lengkap kita anggap biasa saja itu. Apa lagi gigi kan? Itulah contoh-contohnya. Setelah tiada baru terasa. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi banyak-banyak? Karena tanpa Nabi Muhammad, kalaulah bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diciptakan oleh Allah. Hal itu dijelaskan dalam hadis qudusi. Laulaka ma khalaqatul aflaq. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad, sekiranya bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqatul aflaq, tidak kuciptakan alam semesta ini. Jadi wajar kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi. Bukan karena seperti dugaan orang yang menuduh Nabi itu perlu dikirimi solawat banyak-banyak karena Nabi itu katanya banyak dosanya. Bukan. Solawat itu untuk Nabi, tapi manfaat dan hikmahnya untuk kita. Karena tanpa Rasulullah kita tidak akan diciptakan. Bukan soal Islamnya saja, bukan karena hanya kita menjadi umatnya saja, bukan.
laulaka ma khalaqatul aflaq. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta. Jadi tidak ada alam ini kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kaji kita malam ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas. Ini sering dibaca atau disampaikan oleh khotib, penceramah, para ustaz, para guru tentang hadis ini. Ya'ti, kalau kita melihat dari segi kalimatnya ya'ti itu kan kata fi'il madinya ata, datang. Ya'ti fi'il mudhari, akan datang. Nah, akan datang. Jadi ata artinya datang, ya'ti artinya akan datang. Tapi kalau bertambah sin lagi di pangkal, sayati, itu berarti datangnya lama. Seperti dalam Al-Quran, kalla law ta'lamuna ilma apa? Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Sawfa akan datang. Begitu juga saya'lamun, ada sinnya, berarti menunjukkan datang lama. Sayati, akan datang tapi lama. Kalau ini ndak, ya'ti ndak pakai sin, berarti datangnya tidak terlalu lama setelah Rasulullah. Dari segi kalimat, kita ini ngaji, saya bukan ceramah, ngaji. Kalau ngaji berarti kalimatnya pun harus dikaji. Satu huruf pun tidak boleh lepas dari penjelasan. Apa yang akan datang itu, kata Rasulullah, zamanun, akan datang zaman atau waktu, akan datang waktu atau zaman. Apa itu? La yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. La yabqa, tidak tinggal daripada Al-Quran itu illa rasmuhu, kecuali hanya tulisannya saja, rosamnya saja, tulisannya saja yang ada. Akan datang itu, kata Nabi, Al-Quran tulisannya ada, Al-Quran di mana-mana ketemu, Al-Quran di mana-mana kita temukan, Al-Quran di mana-mana kita dapatkan, kata Nabi. Terus apa masalahnya? Al-Quran banyak, tapi yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu semakin sedikit. Al-Quran dicetak banyak. Saya 6 bulan yang lalu dikasih hadiah, 6 bulan lebih kurang, Panglima, apa namanya, Panglima TNI dari Jakarta dikirim Al-Quran, ada 300 semua dikirim Panglima. Tadi malam kemarin, Rabu malam Kamis, karena ku tengok ada preman-preman mengaji di Amplu yang rambutnya gimbal-gimbal, anak Vespa, anak pang, ku bawa sebagian ke sana karena mereka lagi ngaji di sana. Rambutnya gimbal, anak pang, menetek, tidak ada yang saya bisa buat kecuali hanya menangis. Kenapa? Anak pang ngaji,
gurunya Saidul Siregar di Amplu Mudo. Dibuatnya pendopo-pendopo model ini, isinya mantan-mantan preman, anak PA. Kemudian belajar Al-Quran. Pada malam bergiliran itu belajar ngaji mulai dari Tanjung Maruo, Palimo, Kampung Baru, Tembesi, ngumpul di sana. Yang 60 tahun tidak bisa baca Quran, belajar di sana. Nangis saya, Pak. Kenapa? Saya belum berbuat bisa seperti itu. Sabar dia mengajari yang sudah 60 tahun. Saya di pesantren yang tamat SD yang aku terima itu, yang udah pintar-pintar, udah tahu alif ba dan ta. Ada yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini yang tidak tahu alif, yang tidak tahu huruf ba, itu yang dikumpul dari sana. Lebih yang tua dengan yang kelompok anak pang tadi, lebih 100 orang. Menangis saya. Honor gurunya, honor Saidul Siregar, kau ada honor? Tidak ada, Bang. Biarkanlah Allah yang membayarnya. Karena dia sendirian, istrinya membantu. Istrinya membantu yang ibu-ibu. Jadi Pak Haji Baharudin, kalau kita melihat orang model itu, menetes air mata kita, terharu. Yang baca Quran tuh waktu pembukaan kemarin kan memperingati tahun baru di sana, malam Kamis, saya diundang ke sana. Yang baca Qurannya itu anak pang, karena dia tidak mengerti mungkin ayat yang pantas dibaca untuk malam itu. Pokoknya bacanya surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Tapi bagus bacaannya. Sampai habis dia nangis habis ngaji, aku cium, aku peluk, terharu saya. Saya Pak Haji sampai hari ini, setua ini, belum pernah saya ngaji Quran di acara. Maulid, aku belum pernah disuruh baca Quran. Isra Mi'raj belum pernah aku disuruh baca Quran. Bahkan di Yasinan pun jarang disuruh aku mimpi Yasin, paling doanya. Kenapa? Suara saya untuk membaca itu tidak bagus. Tapi kalau artinya ditanya, aku tahulah satu-satu, sepatah-sepatah tahu artinya. Tahu arti ayat itu. Ini dia yang baca Quran. Anak pang. Nangis saya. Jadi kalau model-model kita ini ngaji malam model ini, alhamdulillah. Tapi mereka seumur kita ini belajar alif ba dan ta. Sementara saya sudah 2 tahun sebenarnya berencana untuk itu. Tapi sampai sekarang belum jadi-jadi. Udah aku bilang dengan Alif, aku mau buat pondok orang tua. Maksudnya dibuat pendopo-pendopo pengajian, mana yang ingin mengulang-ulang bacaan Al-Quran, bacaan sholat, bacaan doa-doa, ngumpul situ, berzikir situ. Siapa yang mau buat pondok dewek-dewek, gubuk, silahkan buat. Karena di tempat di kampung sana itu banyak tempat yang model itu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang karena sudah tua kan, tidak punya anak kan, sudah pisah semua, udah dengan hidup sendiri-sendiri, tinggal bapak di rumah dewean. Daripada dia dewean di rumah termenung-menung, enak dia pergi ke rumah pengajian yang model itu. Atau nenek-nenek, daripada dibuat menantunya dia
apa namanya, tukang pengasuh anak, cucu, nggak sempat berzikir, enak dia ke pondok yang model itu. Bahkan di sana ada itu tempat, anaknya datanglah ngantar belanja. Setiap bulan anaknya gantian ngantar belanjonya. Kadang karena Allah menakdirkan dia meninggal di pondok itulah, datang anak keluarganya, cucunya menjemputnya, sudah dikafani, sudah disolatkan. Kenapa? Karena jamaah pengajian itulah yang memandikannya, yang mengkafaninya, yang menyolatkannya. Jadi datang anak-anaknya dari kampung aslinya, entah dari mana, tinggal membawanya saja untuk menguburkan. Itu pun kalau mau. Kalau tidak, di tempat itu sudah disiapkan tempat tanah pekuburan. Saya ingin buat model itu sebenarnya. Tahun saya bilang sama Bapak, ya kan? Itu. Ini Bapak sekalian. Al-Quran itu banyak di mana-mana. Tapi yang mengamalkan isinya makin sedikit. Wala minal Islam illa ismu. Dan tidak tinggal dari Islam itu kecuali nama. Ada di TV apa Bu namanya? Islam KTP. KTP-nya yang Islam. Orangnya belum tentu. Berarti yang masuk surga itu nanti KTP-nya. Ya, Islam KTP. KTP-nya yang Islam. Dionya belum tentu Islam. Buktinya apa? Walaupun KTP-nya Islam, Jumat tidak juga, sholat tidak pandai. Ada itu orang Islam, datang dia ke masjid, ditengoknya orang sholat sunat 2 rakaat sebelum Isya, sholat dia tapi tidak tahu dia apa sholat apa itu. Pokoknya orang sholat, aku sholat tuh. Tidak tahu dia itu sholat sunat qobliyah namanya. Pokoknya orang sholat dia sholat. Nanti habis sholat Isya, orang sholat lagi 2 rakaat lagi, ikut pula dia itu. Usulinya pun tidak tahu dia. Lapat niatnya, pokoknya 2 rakaat. Tengoknya orang 2 rakaat, aku 2 rakaat juga, gitu. Tidak tahu dia itu namanya ba'diyah. Sholat sunat ba'diyah. Ini kan yang model-model itu bagian dari Islam KTP itu. Seharusnya kan apa yang kita kerjakan itu kan kita ketahui, walaupun tidak mendalam betul, tapi setidak-tidaknya kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu sholat sunat qobliyah Isya, sholat sunat ba'diyah, tahu niatnya. Seperti nanti hari Rabu depan, nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi. Apa itu Ustaz? Lapas niat puasa 10 Muharram. Kalau ndak hafal bahasa Arab, ya bahasa Banjar aja. Iya, kalau orang Banjar, kalau orang Jawa bahasa Jawa. Apa salahnya? Orang Batak model beliau itu silakan bahasa Batak. Taulah Tuhan tuh. Tapi niat kan di dalam. Itu yang saya sebutkan, lapas niatnya. Boleh bahasa apa? Kalau niat kan tidak ada berhuruf, tidak ada bersuara kan? Kalau berhuruf bersuara itu bukan niat namanya, itu bacaan namanya, atau lapas niat. Bahasa apapun silakan. Batalkah sholat? Tidak. Kenapa? Belum masuk. Sholat itu kan mulai dari takbirnya. Ini kan usolnya itu kan sebelum takbir itu. Aku sholat dulu, sholat sunat ba'diyah. Sholat dia dengan diawali dengan bahasa Banjar, baru Allahu Akbar. Allahu Akbarnya yang harus bahasa Arab. Kalau tidak boleh diganti. Orang mana pun dia, itu mutlak harus bahasa Arab. Kalau niat tergantung gitulah. Wala minal Islami illa ismu. Dan tidak tinggal daripada Islam itu kecuali nama. Islam banyak namanya, pokoknya dielu-elukan. Tapi terkadang bentuknya yang Islam, amalannya di luar Islam. Contoh, mohon maaf,
Mohon maaf. Mohon maaf. Contoh. Waktu nikah, apakah sudah sesuai yang dibuat LO itu dengan Islam? LO namanya? EO. Event Organizer. Iya kan? Apa sudah sesuai itu? Contoh, sudah habis akad nikah, baru anak disuruh sungkem, minta maaf sama ayah maknya. Dalam Islam tidak seperti itu. Sebelum akad nikah itu anak itu minta apa dengan ayahnya dulu. Kita terbalik. Sebelum akad nikah itu, ayah, ikhlaskah ayah saya menikah? Tolong nikahkan saya. Sungkem. Ini enggak. Sesudah habis akad nikah, sungkem, foto-foto dulu, baru sungkeman. Ini tidak ajaran Islam. Saya tidak mengatakan itu salah ya, mohon maaf, saya tidak mengatakan itu salah. Tapi dalam Islam seperti yang saya sebut tadi, izin dulu, minta maaf dulu ke orang tua, minta restu dulu baru nikah. Ini tidak udah nikah baru, itu contoh. Makanya Pak ini kemarin saya diatur ngasih nasihat di Gedung Pemuda. Aku bilang dengan adik-adik itu, anak-anak itu, EO itu, jangan kamu atur aku lebih tahu hukum dari kau, saya bilang. Iya, aku disuruh, menurut saya yang saya pelajari tidak sesuai. Aku tidak mau ngerjakan itu, tidak mau saya. Akhirnya dia anak-anak. Wah, ini susah ngatur orang tua sekolah di dia kan. Iya, kalau dia sesuai memang dengan aku udah mau. Iya. Kalau dia sesuai. Apalagi dulu pernah, tapi sekarang udah hilang tuh temo. Ada akad nikah Pak Haji. Laki-laki perempuan pakai kain putih di atasnya satu atap. Itu Katolik. Jangan bodohi saya ngerti itu. Rumahku di Pulau Nias, sebelah kanan Katolik, sebelah kiri BNKP Benua Niaga di Protestan. Aku ngerti itu. Orang itu yang apanya seperti itu, seperti di Itali. Kan sini perempuan, sini laki-laki mau akad nikah, dibuatlah kain panjang kayak jilbab pantun putih, merah, ditutup dengan apa kepala dua-duanya. Akad nikah. Itu bukan Islam, Katolik. Ada lagi sekarang trompet, ini sekarang trompet. Iya, saya bukan menghalangi loka orang yang ngurus itu ya. Cuma yang saya maksud, ya, untuk yang Islam buatlah ajaran Islam. Ini kan nikah itu kan ibadah. Nikah itu ibadah. Makanya tidak boleh main-main. Nikah itu ajaran Islam. Kok bercampur dengan yang ajaran non-Islam? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh. Wala yabqa minal islami illa ismu. Tidak tinggal dari Islam itu kecuali namanya. Prawedding. Iya, disuruh anak pergi beli cincin ke Jambi berdua, padahal belum akad nikah. Diboncengnya lah anak kita betino, bawanya ke Jambi beli cincin. Iya, itu cincin apa? Tunangan. Iya kan? Alasannya apa? Kalau tidak pergi ke toko, tidak bisa ukurannya pas. Dalam adat kita, bentuknya itu belah rotan. Kalau belah rotan, kekecilan kan bisa diapa? Kurang besar kan bisa dibesarkan.
Itu yang dalam adat kita, adat Batanghari, adat Jambi. Ini kita buat bentuk cincinnya lain, lalu melanggar ajaran Islam, dibonceng orang lah anak putri kita ke Ubu Khair, baliknya sore tidak balik lagi. Dari mana nginap malam tu? Gara-gara cincin tunangan ini. Betul dah? Betul dah, Bu? Mari kita berpikir, Bu. Dalam adat kita, adat Jambi, bentuk cincin itu belah rotan. Jadi tidak mesti dipaskan ke tangannya. Kalau kurang besar, kan bisa ditarik gitu yang belah rotan. Kalau kurang kecil, tekan supaya mengecil. Itu yang di adat kita. Bukan cincin model saya pun apa namanya sudah terbatas, tidak bisa ke jari lain. Tidak bisa ke jari lain ditukar. Kenapa? Ukurannya itulah. Bukan itu kalau untuk tunangan itu. Coba tanya ahli adat kita, bapak-bapak yang mengerti adat. Itu bentuknya bentuk belah rotan. Baik Bapak sekalian, tidak tinggal dari Islam kecuali namanya qulubuhum kharbun minal huda. Hati manusia pada saat itu, karena Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, hati manusia itu kharbun, kosong. Kosong. Seperti rumah kosong. Ibu-ibu, bayangkan rumah kosong. Lama-lama rumah ditinggalkan, tidak ada penghuninya, apa yang nempatinya? Genderuwo. Yuk. Kalau rumah udah tinggal, kosong, tidak ada dibuka-buka, memasukkanlah itu makhluk lain. Karena kata si setan atau iblis, dia tidak butuh lagi rumahnya, udah ditinggalinya. Kita lah risiko, kata dia kan. Kita tidak telap di hutan terus. Sekali-sekali kita tempati rumah eloknya, kata dia. Pindah dia ke situ. Macam itulah hati orang yang tidak atau yang jauh daripada Islam, jauh daripada Al-Quran. Wa qulubuhum kharabun minal huda. Hati mereka kosong dari petunjuk. Baik. Wa masajiduhum amiratun min abadanihim. Masjid-masjid mereka itu sepi dari mereka. Bangun masjid terus, rehab terus. Asar dah ada orang. Mekik lah siapa namanya itu? Si Bilal. Yang baca ya apa? Tukang muazzin ya, muazzin. Udah agak dilamakan dikit. Sesudah habis azan 10 menit baru sholat dimulai dengan harapan jamaah bertambah. Ternyata imam itulah ada sikut dua tambahnya. Bukan di sini, kalau di sini enggak. Kalau sini rame. Iya Bu, aku kan sering sholat sini. Jumat hari ini saya tidak sholat di sini. Jumat kemarin saya sholat Jumat sini. Jumat sebelumnya pun saya sholat sini 2 kali berturut-turut. Aku balik dari pompa air, aku kejar sholat Jumat ke sini. Saya pergi ngawasi tugas dai, sholat Jumat aku kejar ke sini. Makanya aku tahu bukan di sini. Sholat asar saya di sini. Sholat zuhur apalagi rombongan dari Basnas. Jadi kami sholat zuhur sini. Makanya aku tahu orang Nurul Islam ganti mimbar. Intinya, aku tengok mimbar lama ada di situ. Gua angkat ke pesantren. Tidak guna lagi orang ini di sini, daripada mubazir gua angkat lah. Gua suruh patah. Itu mobil pickup pergi jemput tuh, dia bilang. Iya kan? Jadi mimbar bapak yang lama khotib tu, yang lama tu tempat saya sekarang. Karena masjid saya tidak punya mimbar, tidak ada duitnya. Ini 17,5 ada belinya. Iya. Aku 7,5 tidak sanggup belinya. Nah, udah ada kawan punya angkat. Terima kasih bapak-bapak yang punya masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amal jariah.
Pas diangkat hari itu dari sini, langsunglah dimanfaatkan untuk pidato anak-anak waktu itu perpisahan kelas 3 SMP. Baca Quran lah di situ. Situ kemarin itu. Pas diangkat dari sini, tidak berapa jam antaranya langsung manfaatkan. Supaya itu. Terima kasih Bapak. Aku tengok situ, habis aku sholat berwudu. Napolah mimbar ini di sini? Mikir kan, masih cantik, pegang, datang Pak Bayi. Apa kata dia? Masih kuat ini, kata dia. Kayunya bagus, kata dia. Iya, saya bilang, macam mana caranya biar pindah ke aku ini? Saya bilang. Kayunya tembesu, kan? Iya, tembesu. Aku tengok Pak Tahan ada di Hotel Ratu. Pak Tahan, permisi dulu dengan yang punya masjid itu dulu untuk memindahkan mimbar yang di luar masjid kamu itu pindahkan ke Sulhijjah, saya bilang. Langsung di teleponnya. Alhamdulillah. Malam itu juga selesai cerita. Kan dia apa kan? Untuk bermanfaat juga. Dan bukan untuk kepentingan saya pribadi. Itu untuk pondok lah. Kalau untuk pribadi saya, mohon maaf, tidak berani aku ngomong itu. Tidak berani saya, diupah pun saya nyebut itu. Kalau kepentingan saya, mohon maaf, tidak berani saya. Tapi karena kepentingan pondok, kepentingan anak-anak yang banyak, anak umat Islam juga itu, sanak saudara kita juga yang membahagiakan, makanya aku berani. Baik. Yauma izin, kalau Al-Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama, manusia sudah kosong dari hidayah. Yauma izin, pada hari itu, ketika zaman itu, ulama'uhum minhum tahrujul fitnah, maka akan muncullah ulama-ulama tukang fitnah, berita hoax, yang tidak ayat pun dibilang no ayat, yang tidak Quran dibatanya Quran, yang bukan hadis Nabi, ucapan dia dibilangnya ucapan Nabi. Itu yang akan muncul. Padahal kata-kata hawa nafsunya yang keluar, dibilangnya Nabi yang ngomong. Diperjualbelikannya ayat-ayat Al-Quran, upaya sesuai dengan hawa nafsunya, dibilangnya ayat Quran padahal bukan ayat Quran. Itu akan muncul. Ulama'uhum takhruju minhumul fitnah. Ulama pada saat itu akan banyak menyebar fitnah. Itu kata Nabi pasti datang. Kalau Nabi yang berjanji, pasti itu. Ya'ti zamanun, kata Nabi, akan datang. Nah ini. Jadi manusia itu kalau sudah jauh dari ajaran isi kandungan Al-Quran, Islam pun hanya tinggal mereknya saja, manusia akan kosong dari petunjuk. Di saat seperti itu akan muncullah ulama, bentuknya yang ulama sebenarnya tukang fitnah. Bisa saja serbannya nyeser sampai ke tanah, bisa saja salnya, oh iya, apa namanya, 3 kali lilit. Ya, makanya aku udah berani melilitkannya. Takut dikatakan ulama fitnah. Aku memang bukan ulama, cuma pengurus majelis ulama, pengurusnya. Jadi pengurus majelis ulama itu bukan ulama. Bisa saja ahli ekonom, karena di majelis ulama ada bagian bidang ekonomi. Bisa saja ahli pendidikan di majelis ulama. Kenapa? Karena butuh peningkatan sumber daya manusia. Hanya di komisi fatwa yang banyak para ustadz di komisi fatwa, karena yang akan hasil yang mereka bahas adalah masalah hukum Islam, baca kitab, baca ayat, baca Al-Quran. Makanya kita persiapkan anak-anak kita untuk mengisi komisi fatwa nanti di majelis ulama. Contoh kemarin sudah tamat satu dari Sudan, beribu-ribu hadis hafalnya, Zulham Effendi, sekarang ngajar di Sulhijjah. Kemarin sudah pulang Abdul Wahid Ansori S1 Mesir, kita suruh lagi balik ke sana untuk mengambil S2-nya. Nanti balik ke sini, kita tempatkan mereka itu di komisi fatwa majelis ulama, supaya majelis ulama kita di Batanghari ini memang betul-betul profesional.
Kenapa? Saya sadar Pak, saya ketua komisinya, ketua bidangnya Pak sekarang. Model saya ini tidak ada berilmu, sudah ketua bidang. Tentu saya tahu diri, makanya kita persiapkan anak-anak kita. Disekolahkan oleh Basnas ke Sudan, disekolahkannya ke ada yang ke Maroko, disekolahkannya ke Mesir Al-Azhar, supaya mereka nanti balik ke sini. Kita sudah punya ulama memang yang benar-benar profesional di bidang tafsir, profesional di bidang hadis, sehingga nanti sumber daya manusia majelis ulama kita di Batanghari ini sudah betul-betul dipersiapkan. Dan insya Allah bulan depan akan berangkat satu lagi ke Mesir dari pondok, udah lulus tes kemarin, akan berangkat ke Kairo. Tujuan dan sudah buat janji dengan kita akan kembali ke tanah Jambi, tidak boleh ke tanah seberang atau ke tanah Papua, harus balik ke tanah Jambi supaya bisa kita manfaatkan di Jambi. Untuk apa kita sekolahkan kalau yang memanfaatkannya nanti orang Papua? Rugi Basnas sekolahkannya. Jadi kita sekolahkan, kita biayai mereka supaya kembali nanti ke Batanghari. Nah itu Bapak sekalian, tahrujul fitnah. Tapi ingat, ulama yang tukang fitnah itu nanti apabila sudah datang, ta'udu ilaihim, fitnah mereka akan kembali kepada mereka. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa yang manen nangko, diolah yang kena getah. Dan itu akan muncul dari mereka, tahrujul fitnah, keluar fitnah, wa ta'udu ilaihim, dan fitnah itu nanti akan keluar kembali kepada mereka. Itu akan datang masa itu nanti. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, belajarlah agama dengan benar, pelajarilah. Seperti ini contohnya majelis ilmu. Makanya saya Bu, Bapak tidak mau ngaji kalau tidak pakai kitab. Apa yang saya jelaskan ini kitab siapa ini? Kitab Imam Al-Ghazali. Tapi yang ini khusus Mbak ini adalah Ibnu Athaillah. Ini kan Syarah Al-Hikam ini. Kalau di Kuala Tungkal Pak Haji, itu para ustadz yang guru gedang yang baca ini. Di sini ya sudahlah, walaupun tidak guru gedang, baca juga lah. Iya, kalau di Tungkal guru gedang yang berani baca ini. Macam almarhum ayah Ali kan, Latif, anak-anaknya, Profesor Sukri Soleh, yang model-model itulah. Tapi kalau itu ditunggu-tunggu, entah kapan bisa kan? Ya udahlah kita baca bela. Mudah-mudahan tidak salah baca. Karena ya Bapak sekalian, oleh karena itu belajarlah ilmu supaya nanti tahu kita mana membedakan ulama yang fitnah tadi, hoak tadi. Sekarang kita kan nengok YouTube, belajar agama dari internet. Siapa itu? Apakah memang begitu benarnya hukum itu? Apa tidak ada huruf di situ yang diselewengkan? Apakah tidak ada huruf yang dibuang? Sedangkan Al-Quran saja ada yang mencetak salah. Banyak ayat yang hilang. Banyak. Untung kita di Indonesia ada majelis tarjih pentasya Al-Quran, semuanya para penghafal Quran. Untung ada. Oleh karena itu carilah ilmu yang bermanfaat. Macam mana ilmu yang bermanfaat itu? Wal ilmu allazi yuwaddi sahibahu ilal khaufi wal khasyati ila Allah. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mendorong orang itu untuk takut kepada Allah.
Kalau ilmu kita itu mendorong kita untuk takut kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi makin pintar, makin tidak takut kepada Allah, itulah ilmu yang ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat itu. Makin tinggi titel, waktu S1 masih lurus akidahnya, S2 udah mulai menyalahkan para ulama. Sesudah dia jadi profesor, Imam Syafi'i dicaci makinya, Imam Malik dicaci makinya, Imam Hanafi dicaci makinya, imam-imam yang dulu yang hebat itu dicaci makinya. Sehingga ada yang mengatakan setelah dia profesor, ini pendapat ini cocoknya di zaman dulu, zaman Imam Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i sekarang masih hidup, pasti dicabutnya fatwanya ini, katanya. Udah nyalah-nyalahkan ulama. Ya Allah, itu ilmunya berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mendorong orang yang punya ilmu itu takut kepada Allah. Khauf wal khasyah, takut sebenar-benarnya kepada Allah, karena dia tahu, karena dia berilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau makin pintar dia, ilmu makin tinggi pendidikannya, semakin jauh dia dari Allah, ilmu model itulah ulama usul, ulama yang jahat. Ada ulama itu, al ulama warasatul anbiya, ulama yang pewaris nabi itu punya ilmu, dia diamalkannya ilmunya, dan dia takut betul-betul kepada Allah. Kalau makin tinggi pengetahuannya, makin jauh dia dari Allah, makin banyak gelarnya, semakin jarang datang ke masjid, itu berarti ilmunya adalah ulama usul, ulama yang jahat. Orang yang belajar agar mendapat agama yang benar, semakin banyak ilmunya, semakin rajin dia ibadah, semakin rajin dia beramal soleh. Makin kaya dia, makin banyak infaknya dan sedekahnya. Ini semakin kaya dia, makin pelit dia, berarti kekayaannya adalah istidraj, menjauhkan dirinya dari Allah. Tengok kemarin ulama yang penyebar ajaran sesat ada di Medan kemarin, Pak Edi. Solat Isya 100 rakaat untuk stop. Ada di Medan, dilangkat. Padahal di Langkat itu tempat para ulama-ulama. Langkat itu katanya Melayu Langkat, Binjai, Kota Medan. Beda dengan kampung saya memang tanah Batak. Beda. Itu tanah Melayu, itu Langkat itu. Tempat menimba ilmu. Rumah-rumah toriko, suluk banyak di sana. Lahirlah pula situ ulama jahat, menfatwakan solat Isya 100 rakaat untuk stop ke beberapa hari ke depan. Iya Pak, coba lihat di YouTube. Jadi malam ini solat Isya 100 rakaat. Solat Isya kan 4 rakaat. Jadi dia kalau dia 100, berarti 100 dibagi 4, berarti 25. Berarti 25 hari ke depan dia tidak perlu sholat Isya lagi. Kenapa? Stop kemarin. Apa begitu Islam itu? Tak ada model itu Islam. Tidak. Khamsus sholatin fi kulli lailah. 5 kali sholat sehari semalam. Walaupun dia ulama, dikatakan orang ulama atau syekh atau kiai, kalau sholatnya tidak 5 kali sehari semalam, katanya cuma 3 yang wajib, 2 lagi itu tambahan lah itu. Itu bukan ulama itu. Makanya dulu kan ada, tapi sekarang tidak ada lagi.
karena kita bantah terus. Kan ada kemarin ngaji terus tapi dia sholat subuh. Ada pengajian kita kemarin ngaji terus dia sholat subuh. Alasannya apa? Nabi pun pada malam Isra Mi'raj tidak pakai sholat subuh. Iya, memang Nabi malam Isra Mi'raj turun menjelang subuh. Beliau memang pada hari malam itu tidak sholat. Kenapa? Belum tahu bagaimana prakteknya. Baru perintahnya yang diterima. Pas waktu zuhur turun Jibril mempraktekkan sholat itu kepada Nabi. Barulah Nabi sholat karena udah diajar Jibril. Pas waktu asar datang lagi Jibril mengajarkan sholat asar. Begitulah selanjutnya. Kalau pada malam turun Qubailis subuh menjelang subuh itu memang Nabi belum sholat pada malam Isra Mi'raj itu. Sholat subuh maksudnya. Kenapa? Belum tahu. Baru perintah yang diterima. Praktiknya belum. Macam kita dalam bernegara ada undang-undang. Tentu undang-undang itu ada turunannya. Iya, ada turunannya. Perda diikuti dengan Perbu, kan gitu, baru bisa dilaksanakan. Jadi ini baru perintah sholat malam itu. Bagaimana caranya belum tahu. Baru zuhur datang Jibril. Zuhur 2 kali Jibril datang. Pertama di awal waktu, besok di akhir waktu. Hari ini waktu asar beliau datang Jibril di awal waktu asar. Dan besoknya dia malah datang di akhir waktu. Datang dia awal maghrib. Kali kedua dia datang di akhir waktu maghrib. Begitulah 5 itu. Begitulah Pak Jibril mempraktekkan sholat itu ngajari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia cukup di zikir. Saya bukan anti sholawat. Saya nyuruh sholawat banyak-banyak. Kalau bisa ribuan sehari semalam. Tapi jangan gara-gara baca sholawat tidak sholat. Sholat itu dia bisa ditawar-tawar. Ini apa? Oh, diganti sholawat baik 100 kali katanya. Tidak bisa. Sholat itu tetaplah sholat. Ya kan? Nah, apalagi sholat itu kan wajib. Gampang aja logikanya. Tidak bisa ibadah sunat mengganti ibadah wajib. Itu aja lah patokannya. Tidak bisa itu. Tidak bisa ibadah sunat mengganti ibadah wajib. Yang wajib tetap wajib, yang sunat sunat. Ada orang punya utang, ikulah utang aku kemarin sekalian ikulah sedekah saya katanya. Cuma ada itu. Iya, aku mau sedekah dengan Pak Ali. Tapi aku punya utang. Aku bilang, ikulah utang saya yang 1000 kemarin dan yang 1000 ini sedekah saya semua. Tapi kalau dia sholat fardu, iya kan? Apa diiringi dengan yang sunat-sunat? Oke, contoh nanti puasa hari Kamis. Bisa rentetan daripada apa tadi? Langsung puasa sunat Kamis. Pada tujuannya tadinya karena sunat dengan sunat. Kalau sunat dengan sunat boleh-boleh saja. Tapi kalau sunat menggantikan wajib dia bisa. Ya itu yang sunat menggantikan wajib dah betul. Baik, Bapak sekalian. Oh, udah jam. Ya, dikit lagi lah. Aku tidak nambah kaji lagi. Tapi yang jelas ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mendorong pemilik ilmu itu untuk takut kepada Allah. Jadi orang yang semakin berilmu itu sejatinya harus semakin bertambah takutnya kepada Allah. Jangan semakin nekat. Ini banyak sekarang orang makin tinggi ilmunya makin nekat kepada Allah. Mau diakalinya Tuhan itu. Banyak yang model itu. Itu yang saya bilang contohnya tadi. Berani dia mentang-mentang udah profesor. Seandainya Imam Syafi'i hidup kembali, akan dicabutnya fatwanya ini. Jangan-jangan nanti bersambung. Seandainya Muhammad hidup kembali, akan dibatalkannya. Itu nanti ujungnya itu.
Na'udzubillahi min zalik. Baik, itulah pengajian kita malam ini. Atas seluruh kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak sadar rupanya udah terlalu lama, padahal saya tahu kullu tawil malin, setiap yang panjang itu membosankan, tapi saya tidak sadar bahwa saya tadi udah panjang cerita. Apa Pak? Ada pesan Pak Santos ini sakit dirawat, minta Ustaz mendoakan. Oh, tuh dirawat rumah sakit. Baru saya sebut namanya, rupanya dia sakit. Itu namanya bukan Santos nama dia. Bukan. Siapa? Mayusri. Namanya itu Mayusri Jamba. Bukan Santos. Santos itu nama kampung dia itu. Mayusri. Anaknya namanya Budi Yusrianto. Nama anaknya. Iya. Di penutup pengajian kita malam ini, saya meminta kepada kita semua, salah satu jamaah kita sedang dalam keadaan sakit, kita doakan bersama-sama. Dan termasuk yang sakit yang lain, mudah-mudahan disembuhkan Allah dari penyakitnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لسيدنا سليمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza wa jam'a marhuman wa tafarruqana ya Allah tafarruqan mubarakan wa ma'suman. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa zurriyatana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-ta'ati wal ibadah wa ahli zikri wal qur'ani wa ahli at-taqwa wa ahli al-jannati ya rabbal alamin. Allahumma la shifaa'a illa shifaa'u, la shifaa'a illa shifaa'u, la shifaa'a illa shifaa'u. Ishfi maradana, ishfi aghina man yusri birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi ya Syafi ya Syafi ya Syafi ya Syafi. Ishfi maradana ya Allah, ishfi maradana ya Rahman, ishfi maradana ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina ya Rabbana bi su'il khatimati was syaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allazina da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.